Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardus Ansetus Pelo. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap Bilal, Kabupaten Flores Timur. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Tresia Edo. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Atap Bilal. Nah, kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Ibu Tres. Selamat pagi Pak Icat. Bagaimana kabar Ibu Tres hari ini? Puji Tuhan kabar saya baik. Oke, puji Tuhan kabarnya baik. Oke Ibu, saat ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, yang mana percakapan ini akan kita lakukan sebelum saya melakukan supervisi kelas yang akan terjadi pada saat minggu depan di pelajaran Ibu. Baik, tujuan supervisi ini ya Ibu, yaitu Ibu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Percakapan observasi kali ini bertujuan agar Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatu sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran nanti bisa berjalan lebih baik dan apa yang akan Ibu ajarkan bisa tersampaikan dengan baik kepada murid-murid Ibu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin yang pertama, bisakah Ibu ceritakan sedikit apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat nanti? Bapak, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, jadi pada kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan materi tentang himpunan, dan tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan pengertian dari himpunan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan anggota dari himpunan, dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan suatu kelompok itu apakah dia termasuk himpunan atau bukan himpunan. Oke, baik Ibu Tres. Jadi pada pembelajaran yang akan Ibu Tres lakukan ini, Ibu Tres akan mengajar tentang himpunan, yang mana ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu pengertian dari himpunan, kemudian murid juga dapat menentukan anggota himpunan, dan yang terakhir mungkin menentukan atau mengidentifikasi apakah kumpulan itu termasuk himpunan atau tidak. Baik, kalau boleh saya tahu ini Ibu, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu Tres capai atau lakukan pada saat proses pembelajaran nanti? Ya, baik Pak. Untuk area pengembangannya, dari di sini sedikit bercerita bahwa dalam proses pembelajaran matematika, selama ini saya melihat bahwa saya mungkin terkesannya terlalu monoton dalam pembelajaran, dan di sini saya menjadi pusatnya. Dalam pembelajaran kali ini yang ingin saya kembangkan itu adalah student centernya, peserta didik yang sebagai pusat pembelajaran, di mana saya akan melakukan proses pembelajaran dengan melakukan pembelajaran problem based learning dengan menggunakan beberapa media, sehingga di sini siswa bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya tentang himpunan. Oke, baik. Yang saya tangkap, area pengembangan itu Ibu mau selama ini Ibu menerapkan pembelajaran yang teacher center, artinya murid kurang dilibatkan. Kemudian Ibu mau merancang suatu pembelajaran itu lebih melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, yang mana akan berimbas pada kemampuan kognitif dan hasil psikomotoriknya. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan agar apa yang Ibu mau kembangkan tadi itu bisa tercapai? Bapak, untuk strategi pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran di kelas, yaitu saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Baik, Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik. Kira-kira model pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu pakai atau Ibu terapkan? Baik Pak, nah untuk model pembelajarannya yang saya gunakan adalah problem based learning. Berarti bermasalah ya Ibu? Baik. Kalau boleh saya tahu, kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di pembelajaran nanti? Ya,
Untuk metode pembelajarannya yang akan saya gunakan itu yang pertama diskusi, Diskusi. lalu yang kedua tanya jawab, Mm-mm. dan yang ketiga penugasan. Baik, jadi Ibu Tres akan menggunakan 3 jenis metode di sini, yang mana ada metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu Ibu, kira-kira media pembelajaran apa saja yang akan Ibu pakai untuk memperlancar proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Baik Pak, untuk media pembelajaran ini akan saya gunakan yang pertama lembar kerja serta didik atau LKPD, yang kedua PowerPoint, dan juga di sini saya akan menggunakan IT, yaitu siswa juga mereka menggunakan Android sebagai salah satu sumber belajar. Oke, baik, bagus sekali ya Ibu. Di sini Ibu menggunakan berbagai macam media, yang mana ada LKPD sebagai panduan murid tadi untuk mengerjakan tugas atau memecahkan masalah, kemudian ada PowerPoint, kemudian yang terakhir itu yang saya tertarik adalah di bidang IT, berarti Ibu memanfaatkan Android sebagai sumber belajar. Kalau boleh saya tahu Bu, untuk di bagian IT ini kira-kira gambaran seperti apa yang Ibu mau Ibu terapkan ke anak-anak untuk memanfaatkan IT ini dalam sebagai sumber belajarnya mereka, kira-kira seperti apa itu? Baik Pak, jadi di sini saya menggunakan Androidnya itu, jadi dalam proses pembelajaran saat berdiskusi di sini siswa tentunya pasti membutuhkan sumber belajar. Nah, selain beberapa sumber belajar yang sudah saya sediakan, ada bahan ajar, terus saya menyediakan video pembelajaran. Di sini juga saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran, yaitu materi himpunan, di mana mereka bisa mencarinya sendiri di internet, sehingga di sini mereka bisa menggunakan baik yang berupa bacaan ataupun yang berupa video selain dari yang sudah saya sediakan. Sehingga di sini siswa bisa lebih tertarik dan sumber belajar mereka juga akan menjadi lebih banyak. Oke, baik. Saya kira apa yang Ibu rencanakan ini bisa membuahkan hasil yang baik, karena semakin banyak media pembelajaran ataupun sumber belajar yang digunakan oleh murid. Ibu kira-kira kapan nih atau hari apa ya akan Ibu laksanakan proses pembelajaran yang akan Ibu rancang, yang sudah Ibu rancangkan hari ini? Oke, baik Pak. Jadi untuk pembelajaran matematika dalam seminggu itu saya 2 kali pertemuan, jadi di hari Senin dan hari Kamis untuk pembelajaran di kelas 7. Jadi untuk kali ini saya pembelajarannya itu akan terjadi pada hari Kamis. Kamis. Oke. Kalau boleh tahu di kelas berapa ya Ibu? Ya, jadi untuk pembelajaran ini kaitannya dengan materi himpunan tadi, pembelajarannya akan terjadi di kelas 7. Oke, di kelas 7. Baik Ibu, nanti pada hari Kamis di kelas 7 jam ke berapa Ibu? Untuk pelajaran matematika sedianya itu pada jam pertama dan kedua. Oke, nanti pada jam pertama dan kedua saya akan mendampingi Ibu di dalam kelas, mengamati proses pembelajaran yang Ibu terapkan. Kemudian saya akan mencatat nih kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kemudian nanti setelah observasi kita akan bertemu kembali untuk melaksanakan pasca observasi, kembali kita bersama-sama lihat lagi proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Oke, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu? Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Pak sudah melakukan percakapan pro-observasi. Di sini saya merasakan manfaatnya dari percakapan pro-observasi. Manfaatnya adalah di sini saya sudah mempunyai suatu gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas, dan juga saya bisa melakukan persiapan yang lebih matang, menyediakan semua media pembelajarannya, dan saya juga diingatkan kembali bagaimana strategi yang akan saya jalankan di kelas nanti. Jadi bagi saya manfaatnya sangat luar biasa untuk pembelajaran saya nanti. Saya juga merasa senang kalau Ibu bisa merasakan manfaat dari proses percakapan pra-observasi kita kali ini. Saya juga berterima kasih Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya kali ini, dan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu rancangkan bisa berjalan dengan baik di kegiatan observasi nanti. Baik, demikian hasil percakapan
pra-observasi kami kali ini. Sampai jumpa nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Tadi sudah mengikuti beberapa pelajaran. Pelajaran apa saja tadi? Oke. Sekarang kita pelajaran apa? Bagaimana perasaan kalian? Sikap duduk. Tegak. Tangannya boleh simpan di atas paha, boleh simpan di atas meja. Oke. Konsentrasi dengan diri kalian ya. Ya, masing-masing. Oke. Pikirkan satu hal yang membuat kalian bahagia. Pejamkan mata. Tarik nafas secara teratur. Tarik nafas yang dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas yang dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan perlahan. Tarik nafas yang dalam. Tahan. Hembuskan. Bereskan buang semua rasa capek, rasa lelah. Dalam hening, masing-masing kita panjatkan doa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa mulai. Kita selesai. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita harus ada kesepakatan kelas. Untuk apa kita buat kesepakatan kelas? Supaya kita punya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, coba mintain baca ibu dulu. Kesepakatan kelas yang pertama apa mintain? Tertib dalam pembelajaran. Oke, bagus. Rizky coba yang kedua. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, coba Eka yang ketiga. Aktif dalam pembelajaran. Oke, ini kesepakatan kelas kita. Kita sama-sama
Iya. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengetahui tentang pengertian himpunan. Yang kedua, kita akan belajar tentang himpunan. Nah, untuk itu ibu akan bagi kalian dalam kelompok diskusi. Nah, untuk kelompok diskusi ini sesuai dengan yang kemarin ibu sudah lakukan, pengamatan terhadap minat kalian dalam belajar. Jadi ada yang suka dengan video, ada yang suka dengan membaca, dan ada yang suka dengan praktek. Oke, jadi di situ tadi ada bahan ajar yang ibu sudah bagi, ada modul, ada buku paket. Silakan lihat itu bahan ajarnya. Lalu yang berikut yang punya HP, nanti sebentar ibu buka baru aktifkan ya. Kita lihat materinya tentang konsep himpunan. Lalu perhatikan di situ langkah kerjanya, jadi kerjanya bersama dalam kelompok. Lalu kita lihat di halaman kedua. Nah, di situ ada gambar-gambar ya. Nah, ada gambar-gambar itu. Itu ada asinan, ada bakso mercon, ada bakso beranak. Siang-siang makan bakso. Suka tidak makan bakso? Suka tidak? Tidak. Oh, tidak suka, jangan tidak suka. Semua tidak suka gado-gado? Suka. Jangan sukanya apa? Bakso. Oh, sukanya bakso. Oke. Oh, iya ada bakso di atas itu. Nah, asinan. Suka tidak asinan? Suka. Suka pakai buat asinan, toh? Iya. Bagaimana buat asinan itu terbuat dari apa itu asinan? Oke. Lalu di situ ada Lionel Messi di situ. Iya. Suka saya Lionel Messi. Iya. Itu pertanyaan di belakang itu diisi, dikerjakan untuk kalian ya. Lalu orang penyanyi yang suaranya bagus. Nah, penyanyi ini, ya ada penyanyi ini. Silakan pilih penyanyi yang suaranya bagus. Paham ya? Silakan pilih dan tag dengan isinya di sini. Lalu ini ada himpunan. Silakan pilih ini judulnya di atas ya. Judulnya himpunan. Ini ada lambang himpunan. Mana bikin nanti dibuat garis bagi dulu. Tulis himpunan, ditarik garis. Dan silakan pakai. Iya. Sudah silakan pakai. Iya. Aku buatkan kalian ya.
Nomor 2. Berdasarkan jawaban nomor 1, kelompok mana yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan jelaskan. Kelompok yang termasuk himpunan adalah kumpulan makanan, kumpulan atlet bola kaki, dan kumpulan atlet bulu tangkis. Ketiga kumpulan tersebut dikatakan himpunan karena memiliki ciri-ciri yang jelas. Kelompok yang bukan termasuk himpunan, kumpulan wanita cantik dan kumpulan penyanyi yang suaranya bagus. Kedua kumpulan tersebut tidak dikatakan himpunan karena ciri-cirinya tidak jelas dan mengandung kata sifat. Nomor 3, menyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Masa Martin anggota himpunan Anggota F atau tidak? Kalau tidak, berarti pilihnya ini. Bukan anggota kan? Kalau anggota berarti ini. sudah. Sudah. Oke, sudah? Oke, sudah waktunya sudah selesai. Siap kumpul ya. Nah, sekarang ibu tanya dulu bagaimana perasaan kalian? Tenang. Oke. Ada yang sudah lapar ya? Nah, sekarang waktunya kita pulang. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Dipelajari lagi di rumah, semoga bermanfaat ya. Oke. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa? Iya. Indah, silakan. Ayo silakan. Selesai doa pekerjaan yang dikumpul ya. Oke, silakan. Silakan dulu, kita berdoa dulu ya. Oke. Iya. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan lagu saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mendidik kami sepanjang pelajaran tadi. Sekarang kami pulang meninggalkan dalam perjalanan menuju rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu Bapa dipuji dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita masih belajar materi himpunannya. Baik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ricardus Ansitus Pelo. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Flores Timur. Saat ini saya bersama rekan kerja saya, Ibu Tresia Edo. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Atap Bilal, dan juga bersama kami ada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Rosalina Timu. Saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dari Ibu Tresia Edo. Selamat pagi Ibu Tres. Selamat pagi Pak Icat. Bagaimana kabar hari ini Ibu Tres? Kabar baik Pak Icat. Selamat pagi, Pak Icat. Baik juga, puji Tuhan. Bagaimana nih perasaan Ibu Tres setelah saya melakukan observasi kelas? Oke, baik Pak Icat. Di sini saya sedikit bercerita ya Pak. Kalau mengenai perasaan, menurut saya kalau melakukan pembelajaran ada yang mengamati asal sesama rekan atau atasan yang mengamati itu secara psikologi itu seperti ada perasaan grogi gitu. Tapi saat kemarin proses yang terjadi di kelas, karena sebelum kita observasi atau supervisi kelas kita sudah melakukan pra-observasi. Jadi dari kegiatan pra-observasi itu terbawa ke kegiatan observasi kemarin, perasaan saya itu sudah menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan saat pembelajaran kemarin perasaan saya itu begitu nyaman dan menyenangkan. Seperti Baik, itu, Pak. terima kasih. Berarti Ibu Tres tidak lagi seperti tegang Iya. ya, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi. Baik Ibu Tres, saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu Tres lakukan kemarin. Jadi tujuan percakapan ini adalah kita untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Tres lakukan kemarin dan juga saya sudah amati kemarin. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu Tres. Baik, Bisa minta waktunya sebentar. Yang pertama, bisa diceritakan kembali Ibu Tres area pengembangan yang akan Ibu Tres capai pada proses pembelajaran kemarin. Oke, baik Pak. Jadi untuk proses area pengembangan Pak, seperti yang sudah kita bahas saat observasi itu, bahwa area pengembangan saya itu adalah meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran matematika, khususnya kemarin itu pada materi konsep himpunan. Jadi saat proses pembelajaran kemarin Pak, untuk area pengembangannya itu
tercapai, di mana saya melihat kemarin itu siswa begitu aktif, mereka begitu semangat, apalagi mereka diberi kebebasan untuk bisa mencari sumber informasi dari sumber belajar yang mereka siapkan, yang mereka gunakan itu. Lalu yang berikut juga dalam prosesnya kemarin itu mereka juga bisa, yang kelompok kinestetik mereka begitu semangat untuk membuat poster seperti itu Pak. Jadi di situ saya melihat minat mereka terhadap matematika itu sudah meningkat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih ya. Saya juga melihat kemarin bagaimana anak-anak dari Ibu Tres ini sangat antusias. Ini menunjukkan bahwa minat belajar yang Ibu Tres ingin capai itu betul-betul meningkat. Ditambah lagi dengan berbagai macam media yang sudah Ibu Tres sediakan. Baik, mungkin bisa diceritakan lagi Ibu Tres terkait langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas pada proses pembelajaran kemarin. Oke, baik Pak. Untuk langkah-langkah pembelajaran secara keseluruhan, menurut saya itu kemarin semua sudah terlaksana. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, hanya mungkin kemarin itu di proses diskusinya itu yang waktunya itu agak lebih terpakai banyak di situ Pak, yang di diskusi itu. Sedangkan untuk langkah-langkahnya sendiri kemarin, yang saya ingat itu bahwa semuanya itu sudah terlaksana seperti itu Pak. Bisa diceritakan kembali langkah-langkah itu, misalnya Ibu kemarin memakai model apa, kemudian metode apa, kira-kira bagaimana jalannya model dan metode itu, apakah sesuai dengan yang Ibu rencanakan atau Ibu inginkan atau tidak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik Pak, jadi untuk strategi yang kemarin itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu untuk model pembelajaran itu problem based learning, di mana kemarin itu saya di awal itu memberikan sedikit permasalahan untuk dibahas sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang materinya itu. Dan di proses kemarin itu saya sudah bisa melihat bahwa ada rasa ingin tahu siswa kemarin itu cukup tinggi. Ada yang mungkin sudah memahami kemana arah proses pembelajaran nanti, ada juga yang masih bingung tapi mereka begitu ingin mencari tahu. Lalu untuk metode pembelajaran kemarin itu yang saya gunakan adalah diskusi, tanya jawab, terus penugasan, dan yang terakhir itu pas penguatan itu di situ saya sedikit berceramah memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelompok mereka. Dan dari kegiatan-kegiatan itu dalam diskusi, dalam tanya jawab, dan dalam penugasan semuanya terlaksana dengan baik. Hanya untuk penugasan itu kemarin terakhir ada kuis yang saya berikan untuk mereka. Jadi dari kuis itu sudah beberapa siswa yang sudah saya amati sudah sangat bagus. Ada beberapa yang masih butuh peningkatan lagi, tapi secara keseluruhannya semuanya sudah bagus. Seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Tres. Begitu jelas langkah-langkahnya Ibu Tres sudah menerangkan kepada saya, dan kalau saya melihat kemarin itu memang sesuai dengan apa yang Ibu Tres katakan. Antusias dari anak ini memang sangat meningkat, walaupun di siang hari mereka tetap bersemangat. Baik, menurut Ibu Tres dari pelaksanaan proses pembelajaran kemarin, kira-kira ada hambatan atau kekurangan yang Ibu alami? Oke, baik Pak. Dalam proses pembelajaran itu tentunya pasti ada kendala-kendala kecil ya Pak, dan itu kemarin saya mengalaminya. Kendala yang saya alami kemarin itu, yang saya rasakan itu saat proses diskusi membentuk, karena di kelas itu jumlah siswanya cukup banyak, 39 siswa. Jadi saat proses pembentukan kelompoknya itu saya membutuhkan waktu yang cukup banyak juga. Lalu saat proses diskusi untuk kelompok yang kinestetik itu mungkin karena saking bersemangatnya mereka, sehingga mereka di situ kita butuh kontrol yang lebih. Sedangkan di situ karena jumlah kelasnya banyak, kelompoknya juga banyak, saya harus
ke kelompok-kelompok yang lain, sehingga agak sedikit kurang kontrol saya terhadap kelompok kinestetik. Lalu yang berikut juga untuk kelompok yang visual, saat mereka menyelesaikan tugas mereka kemarin, saat mereka melihat keaktifan yang di kelompok audiovisual dan kelompok kinestetik, mereka ada yang ingin bergabung ke kelompok kinestetik juga. Itu kemarin juga yang sedikit kendala untuk saya itu. Jadi untuk semua itu yang saya rasakan kendalanya lebihnya di proses diskusi seperti itu, Pak. Baik. Dari yang Ibu Tres terangkan tadi bahwa kendala yang Ibu alami itu bahwa dalam proses pembentukan kelompok ya yang mana menurut Ibu Tres itu disebabkan karena jumlah murid dalam kelas itu memang banyak ya. Yang memang saya perhatikan seperti itu. Kemudian ada kecenderungan dari kelompok gaya belajar visual dan auditori ini ingin bergabung ke kinestetik. Baik, Ibu Tres. Kira-kira apa rencana Ibu Tres ke depan melihat hal itu? Oke, baik Pak. Untuk kendala yang saya alami di kelas tadi, yaitu pas proses untuk pembentukan kelompok diskusi, rencana saya ke depan itu bahwa mungkin nanti untuk proses pembentukan kelompoknya itu mungkin saya harus lakukan lebih awal masuk pembentukan kelompok, sehingga waktu pembelajarannya itu tidak tersita banyak. Itu rencana saya ke depan, Pak. Lalu yang berikut untuk bagaimana kecenderungan dari peserta didik di kelompok-kelompok lain untuk bergabung ke kelompok yang seperti kinestetik, itu menurut saya rencana saya itu bahwa kedepannya itu mungkin untuk kelompok yang visual mungkin saya harus bisa lebih memberikan sesuatu yang mungkin lebih membuat mereka lebih tertarik untuk menyelesaikan tugas mereka ketimbang tertarik pada kelompok-kelompok kinestetik. Mungkin bahan ajarnya mereka atau apa mungkin harus saya tingkatkan lagi dalam tampilannya atau seperti apa, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Tres. Yang saya tangkap di sini mungkin solusinya di ke depan Ibu Tres ini memilih untuk membagi kelompok di awal sebelum masuk kepada kegiatan inti. Baik, kemudian dengan adanya murid yang ingin belajar atau bergabung dengan kelompok lain, Ibu Tres ingin meningkatkan mungkin dari segi kontennya, dari pada gaya belajar visual dan auditori Ibu tingkatkan sedikit, mungkin tampilannya dibuat lebih menarik. Baik, saya juga merasa itu mungkin akan berhasil mungkin. Mudah-mudahan apa yang Ibu Tres rencanakan ini bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang Ibu Tres inginkan. Baik, Ibu Tres, kira-kira kapan nih Ibu Tres akan terapkan rencana yang sudah Ibu Tres katakan tadi? Oke, baik, untuk Pak. proses perbaikan. Iya, baik, Pak. Jadi untuk proses perbaikan ini rencananya saya akan melakukan secepatnya di pertemuan berikutnya, karena dalam proses pembelajaran itu untuk matematika itu dalam 1 pekan ada 2 kali pertemuan. Jadi pada pertemuan berikut itu rencana perubahan tadi akan saya laksanakan, Pak. Seperti itu. Oke, baik, Ibu Tres akan melakukan perubahan secepatnya. Oke, baik, semoga apa yang Ibu rencanakan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya bisa membuat proses pembelajaran Ibu Tres ini makin diminati atau disenangi oleh murid-muridnya Ibu Tres. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk percakapan pasca kali ini. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita ke depannya semakin berjalan baik, sehingga anak-anak pun yang mendapatkan materi juga baik pula, sehingga apa yang kita berikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan sedikit penguatan atau umpan balik pada proses coaching kami kali ini. Baik Ibu, kami Terima kasih Pak Richard, Ibu Tres, jadi mengamati apa yang sudah dilaksanakan ini, coaching antara Ibu Tres dengan Pak Richard, melihat bahwa semuanya sudah mengikuti alur. Jadi hari ini pasca untuk observasi, berarti kegiatan yang Ibu Tres dan Pak Richard sudah buat itu dari pra-observasi datang ke pada observasi, Pak Richard sudah melihat bagaimana pelaksanaan itu. Semuanya itu baik karena persiapan dari Ibu Tres melalui media pembelajaran, persiapan mengajar ini sudah dibuat, sehingga dalam pelaksanaan itu baik.
dan mana media pembelajaran yang disiapkan itu sangat baik sehingga antusias tadi disampaikan bahwa anak-anak sangat senang. Jadi ke depan itu lebih kalau bisa lebih banyak lagi modelnya, pembelajarannya, medianya, dan jadi pelaksanaan semuanya tadi disampaikan oleh Ibu Teres itu semuanya berjalan bagus karena punya persiapan. Jadi persiapan mengajarnya, media pembelajarannya sudah disiapkan sangat bagus sehingga keaktifan anak di kelas sangat luar biasa. Tapi yang satu masukan lagi terkendala dalam proses pembelajaran itu karena kelompoknya terlalu besar sehingga anak-anak untuk kontrolnya kurang, sehingga kalau bisa ke depannya pembagian kelompok itu di jumlah siswanya dikurangkan. Dan persiapan jika kalau memang tetap ada kelompok seperti itu tapi dia punya media pembelajarannya harus lebih diperbanyak sehingga semua anak bisa mendapatkan atau model pembelajarannya, metodenya dirubah lagi sehingga semuanya aktif. Tapi sangat luar biasa, proses pembelajarannya sudah bagus dan rencana ke depannya itu ada perbaikan yang dalam pembagian kelompok atau media pembelajaran tadi diusahakan dibuat sehingga anak-anak lebih aktif lagi dan juga bisa, kalau boleh disebarkan kepada teman-teman guru yang ada di sini sehingga model pembelajarannya Pak Richard dan Ibu Teresa laksanakan ini bisa disebarkan kepada teman-teman sehingga menjadikan siswa di lembaga ini menjadi lebih bagus dan proses pembelajaran mereka itu lebih luas. Jadi mungkin itu saja, kedepannya lebih bagus lagi dan menjadi guru penggerak yang paling oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pengajar praktik atas penguatannya. Tadi saya sempat kalau saya mengulas kembali persiapan yang baik maka proses pembelajaran yang kita berikan juga baik pula. Baik, terima kasih Mama atas masukannya. Demikian percakapan pasca observasi kami. Semoga apa yang kami rencanakan dapat menjadi perbaikan di kegiatan pembelajaran kami selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.